Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman ya, sehat, bahagia, sukses, banyak uang, yang terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Rastra Ksatria. Wow, kisah Wasis dan Galis selalu ditunggu nih, salah satu favorit saya nih ya. Dan kisah Wasis dan Galis selalu seru untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe ya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jakarta Selatan. Kodam pendamping untuk Wasis dan Gali. Kisah Wasis dan Gali. Aula besar itu terasa sesak. Dinding-dindingnya tinggi kokoh dengan ukiran-ukiran kuno yang bercerita tentang kekuatan sekte yang sudah berusia ratusan tahun. Udara dingin menyusup, membawa bau dupa yang tercium lalu membekas di penciuman setiap orang yang hadir. Lantainya terbuat dari batu hitam licin, memantulkan cahaya redup dari obor-obor di sepanjang dinding. Di langit-langit, lampu gantung besar menyala suram, memberikan penerangan seadanya. Cahaya kuningnya tampak bersekutu dengan kegelapan yang merayap di sudut-sudut ruangan. Di tengah aula, sebuah singgasana berdiri dengan megah, terbuat dari kayu hitam pekat yang diukir dengan tangan-tangan terampil. Singgasana itu menandakan keagungan sang pemimpin sekte. Tinggi, tegap, dan berwibawa. Ia duduk dengan tenang. Wajahnya diselimuti bayangan, tapi matanya bersinar, menyiratkan kekuatan atas pengikutnya. Kulitnya terlihat pucat, nyaris seperti batu pualam yang telah lama tak tersentuh matahari. Pakaiannya berupa jubah hitam panjang yang menjuntai ke lantai dengan sulaman emas di sepanjang tepian yang melambangkan statusnya sebagai sang pemimpin agung. Tangannya berhias cincin emas, perak, dan permata. Setiap cincin memiliki simbol yang unik, melambangkan kekuatan magis yang dia kuasai. Tangan kanannya menggenggam tongkat berukir ular yang melilit, ujungnya dihiasi kristal berwarna merah darah. Suaranya tak terdengar. Dari tatapan matanya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tatapan yang mampu membuat para pengikutnya tunduk tanpa perlu diperintah. Di samping kanan dan kirinya, barisan kursi lain ditempati oleh para petinggi sekte 1000 jiwa. Mereka adalah lelaki-lelaki dengan wajah keras yang terlatih dalam seni magis dan juga fisik. Jubah mereka serupa dengan sang pemimpin, hanya saja tanpa hiasan emas. Wajah mereka tertunduk. Tak ada yang berani mengangkat kepala lebih tinggi dari pemimpin agung. Beberapa dari mereka tampak seperti berusia lebih dari setengah abad, dengan jenggot tebal. Wajah mereka kaku, tanpa ekspresi, seolah telah kehilangan emosi bertahun-tahun yang lalu. Di antara barisan tersebut duduk sosok yang terlihat berbeda. Satrio, dukun muda sakti yang sejak lama menjadi musuh abadi Wasis dan Gali. Ia duduk dengan dagu terangkat, tidak seperti yang lain. Satrio tidak mencoba menyembunyikan kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Rambutnya hitam legam, tergerai hingga ke bahu, menambah kesan liar sekaligus menawan. Matanya tajam, seolah mampu menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Bibirnya menipis, selalu terlihat seperti menyimpan senyuman sinis. Pakaiannya berbeda dari yang lain. Satrio mengenakan jubah hitam ketat tanpa sulaman emas, tetapi dengan hiasan-hiasan berbentuk tengkorak kecil di sabuknya.
Di dadanya tergantung kalung dari taring harimau, simbol kekuatannya sebagai dukun yang tak terkalahkan dalam ilmu hitam. Di balik senyuman dingin yang selalu menghiasi wajahnya, terdapat aura bahaya yang tak bisa diabaikan. Meskipun tergolong muda, Satrio telah menaklukkan banyak lawan dengan kekuatan ilmu gaibnya. Tangannya selalu siap mengeluarkan kekuatan mematikan kapan saja diperlukan. Di hadapan mereka semua, di depan singgasana besar, sebuah altar berdiri terbuat dari batu kasar. Altar itu ditutupi kain hitam dengan tulisan-tulisan kuno yang hampir tak terbaca. Di atasnya terdapat piala perak berukir simbol-simbol misterius. Darah segar masih menetes dari ujung piala itu, sisa dari ritual pengorbanan yang baru saja selesai. Ruangan itu dipenuhi energi gelap yang terasa bergetar di udara, membuat suasana semakin mencekam. Setiap detik berlalu dalam keheningan. Tiada satupun yang berani berbicara tanpa izin. Di balik ketenangan itu, para petinggi sekte tahu bahwa kekuatan besar sedang dipanggil yang siap memberikan kehancuran pada siapa saja yang berani menghalangi jalan sekte mereka. Di belakang mereka, para pengikut berdiri tegak dengan kepala tertunduk, mengenakan jubah serba hitam. Wajah mereka tak terlihat jelas karena tertutup bayangan tudung kepala yang dikenakan, tetapi sikap tubuh mereka menunjukkan kepatuhan mutlak. Tatapan sang pemimpin agung tertuju pada Satrio. Sebuah senyuman samar terlukis di bibir pucatnya, memberikan isyarat bahwa pemimpin agung sudah lama menunggu momen ini. Dengan gerakan perlahan penuh kuasa, ia mengangkat tangan kanannya yang menggenggam tongkat menunjuk ke arah altar. Satrio menunduk sedikit, memahami perintah itu tanpa sepatah kata. Seluruh isi ruangan tahu bahwa Satrio adalah tangan kanan bagi sang pemimpin untuk menyelesaikan tugas besar yang akan mengukuhkan kekuasaan Sekte Seribu Jiwa. Bawa mereka masuk. Suara pemimpin terdengar serak saat memberikan perintah pada Satrio. Satrio segera meninggalkan aula, lalu kembali beberapa menit kemudian diiringi dua sosok yang berjalan terseok-seok. "Berlutut!" bentak Satrio kasar. Aula besar itu semakin sunyi saat sosok Romi dan Sylvie duduk bersimpu di hadapan pemimpin agung. Keduanya tak berani menatap langsung wajah sang pemimpin agung yang tampak menyiratkan kemarahan yang sudah sulit untuk diredam. Satrio, dukun muda sakti, menjilangkan tangannya di dada, berdiri menyaksikan dengan mata menyipit seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia gusar karena pasangan itu sudah membuat rencana yang disusunnya dengan rapi menjadi berantakan. Ya, malam itu Romi dan Sylvie tampak berbeda. Romi yang bertubuh besar dengan otot kekar di bawah jubah hitamnya terlihat menahan nafas, sementara Sylvie, ia lebih kecil dan anggun, tampak pucat dengan sorot mata ketakutan. Mereka tahu kegagalan kali ini bukanlah sekedar kesalahan kecil. Mereka telah membuat sekte dalam posisi berbahaya. Ya, aparat mulai mengendus jejak sekte setelah kegagalan mereka menculik anak kecil untuk ritual pengorbanan. Sang pemimpin agung berdiri dari singgasananya. Cahaya lampu memantulkan sinar redup di wajahnya yang pucat. Sepasang mata gelap itu menatap mereka tanpa belas kasihan. Suaranya rendah, berdesis, namun penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. "Kalian telah gagal. Bukan hanya gagal, kalian juga sudah menarik perhatian anjing-anjing aparat pada keberadaan kita." Romi di sini mencoba menjawab. Ia berusaha memberikan penjelasan. Kami, sebuah isyarat tangan menghentikan kata-kata Romi. Suara pemimpin agung menggelegar meski suaranya tetap rendah. "Tak ada tempat untuk kegagalan di sini." Jari-jarinya yang kurus menunjuk langsung ke arah mereka berdua. "Dan hukumannya adalah kematian." Romi langsung berdiri, tubuhnya terasa tegang, otot-otot di lengannya mengeras siap untuk bertarung. Dia bergabung karena dijanjikan akan memperoleh semua keinginannya, bukan untuk dibantai hanya karena satu kesalahan saja. "Aku tidak mau mati di sini.
Aku tidak mau mati tanpa melakukan perlawanan. Mata Romi bersinar penuh tekad. Sylvie yang sejak tadi menunduk, ia juga bangkit dengan gerakan cepat dari balik lengan bajunya. Seutas rantai perak tergulung di tangannya. "Lepaskan kami," katanya serius. "Biarkan kami pergi tanpa ribut-ribut dan segala rahasia akan kami jamin aman." Pemimpin agung mendengus bosan, tak berbicara. Sebuah anggukan singkat mengirimkan isyarat pada Satrio. Dukun muda itu bergerak maju dengan tenang, tidak terlihat terburu-buru. Sepasang matanya yang tajam berkilat penuh rasa ingin tahu, menikmati ketegangan sebelum pertarungan dimulai. Sebuah senyum dingin terulas di bibirnya, seakan dia telah lama menunggu kesempatan ini. Romi berinisiatif menyerang lebih dulu. Tubuh besar bergerak dengan kecepatan mengejutkan, seperti angin topan yang menghantam langsung ke arah Satrio. Tinju besar terayun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tulang siapapun yang berdiri di depannya. Akan tetapi Satrio hanya melangkah ke samping untuk menghindari serangan itu dengan mudah. Dalam satu gerakan cepat, tangan Satrio menyentuh tanah. Sebuah kabut hitam tebal muncul dari bawah kakinya, berputar lalu melingkari tubuh Romi, menahan gerakannya. Romi meronta sekuat tenaga mencoba melawan kabut itu, tetapi kekuatan gaib yang mengikatnya terasa terlalu kuat. Sementara itu, Sylvie bergerak dengan lincahnya. Rantai peraknya meliuk-liuk di udara, menyerang dengan cepat ke arah leher Satrio. Dia telah berlatih bertahun-tahun dengan senjata itu. Setiap ayunan rantai mampu memotong tulang dengan irisan tajam. Satrio tak bergerak dari tempatnya. Saat rantai mendekat, ia hanya mengangkat satu tangan. Sebuah api biru muncul dari telapak tangannya, membakar rantai itu sebelum tepat menyentuh kulitnya. Sylvie berteriak kaget, melepaskan rantai yang sekarang menyala membara. Sial! Sylvie mundur, mencoba mencari celah baru, tapi tidak ada jalan keluar. Aura gelap yang memancar dari tubuh Satrio membuat tubuhnya kaku. Dalam sekejap, Satrio menyerang balik. Hanya dengan satu gerakan tangannya, api biru itu melesat ke arah Sylvie, mengurungnya dalam lingkaran api yang berkobar besar. Sylvie mencoba melawan dengan sisa-sisa tenaganya, tapi tubuhnya langsung terhuyung ketika api itu menyentuh kulitnya. Jeritan pilu keluar dari mulutnya. Saat tubuhnya terbakar perlahan, kulitnya menghitam seketika. Romi yang masih terperangkap dalam kabut hitam memaksakan diri untuk melepaskan diri. Tubuhnya bergetar hebat, berusaha meledakkan kekuatan terakhir yang ia miliki. Suara raungan keras keluar dari mulutnya. Kabut hitam yang melilit tubuhnya mulai goyah. Selama sejenak tampaknya dia bisa melepaskan diri. Tentu saja Satrio tidak membiarkan hal itu terjadi. Sebuah tendangan cepat menghantam telak di dada Romi, menghentikan usahanya untuk melepaskan diri. Tubuh Romi terempas ke dinding aula dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya, menetes ke lantai batu hitam. Nafasnya tersengal. Tubuh besar itu kini terkapar tak berdaya. Satrio menghampiri dengan langkah perlahan, berniat menyudahi pertarungan tanpa rasa kasihan. Sebuah gerakan tangan kecil membuat kabut hitam yang melingkari tubuh Romi semakin pekat, menghilangkan sisa-sisa kekuatan hidup dari dalam tubuhnya. Sedangkan Sylvie yang seluruh permukaan kulitnya sudah hangus terbakar, terkulai di tengah lingkaran api biru yang kini mulai memudar. Suasana aula kembali hening. Hanya terdengar suara nafas terakhir Romi dan Sylvie sebelum keduanya benar-benar diam. Pemimpin agung menatap tanpa ekspresi. Sepintas muncul rasa takjub karena mereka masih bisa melawan, walau tahu akhirnya akan tetap sama. Dengan satu anggukan singkat, ia memerintahkan bawahannya untuk membersihkan sisa-sisa tubuh mereka. Sekte 1000 jiwa tidak pernah memaafkan kegagalan. Hari itu, Romi dan Sylvie menjadi bukti keseriusan Sekte 1000 jiwa. Sementara itu, di sebuah kamar kos sederhana di sudut selatan Jakarta, dua pemuda bertubuh tegap, berambut cepak tapi bukan aparat, sedang bersantai setelah lelah bekerja seharian. Diiringi suara bising kipas angin yang terlihat sudah malas berputar, keduanya sudah mulai terbiasa dengan malam yang gerah di Jakarta. Ya, mereka adalah Wasis dan Gali. Terlihat Gali berbaring santai di atas kasur lantainya yang tipis.
Matanya berbinar menatap lurus ke arah piagam penghargaan yang tertempel megah di dinding kosnya. Di bibirnya terukir senyum mengembang yang tak pernah hilang, memancarkan rasa bangga yang tak ternilai. Ya, Gali sedang menatap piagam penghargaan yang diberikan oleh pihak Yayasan Pengelola Jasa Keamanan tempat mereka bekerja atas prestasi mereka yang berhasil menggagalkan aksi penculikan anak di komplek perumahan elit tempat mereka bekerja. Sis, keren banget ya. Kita bisa dapat piagam penghargaan kayak gini, ujar Gali sambil matanya terus menatap ke arah piagam di dinding. Senyumnya semakin melebar. Keren apa sih, Li? Kan memang sudah tugas kita menjaga keamanan di komplek, jawab Wasis santai sambil matanya terus menatap layar HP-nya. Ini kamu itu selalu begitu, sis. Kata pakdeku, sekecil apapun prestasi yang kita raih, kita itu harus bangga, sis. Dan rasa bangga itu gunanya adalah untuk memacu diri kita melahirkan prestasi-prestasi selanjutnya. Payah kamu, sis, ujar Gali sewot. Sis, kamu tahu nggak? Kita berdua ini nantinya bisa dapat julukan baru loh di kantor. Duo Satpam Tangguh, atau duo Satpam Keren, atau duo Satpam Ciamik. Menurutmu bagus yang mana, sis? Tanya Gali sambil beranjak duduk dari tidurnya. Trio atau Kang Gali? Masa duo? Kan Cecep juga dapat piagam penghargaan yang sama. Celetuk Cecep yang tiba-tiba saja muncul di depan pintu kamar sambil menenteng piagam penghargaan yang bahkan sudah ia pasangkan bingkai yang lebih mewah. Alah, dia lagi aja nongol. Kamu itu ngerusak khayalanku, Cecep. Gasik, sungut Gali yang kembali mengempaskan tubuhnya di atas kasur. Kok Gali gitu? Suka ngerupain Cecep, ujar Cecep lagi, lalu masuk dan ikut duduk di kamar Wasis dan Gali. Aku jujur, aku masih memikirkan nasib Sarah. Entah kenapa aku yakin jika Sarah itu hanya dimanfaatkan oleh Romi dan Silvi. Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan, ujar Wasis kini lebih serius. Ya, Sarah, anak perempuan itu yang seharusnya mereka jaga dengan sekuat tenaga ternyata lenyap begitu saja. Romi dan Silvi berhasil membawa kabur dan kini mereka kehilangan jejak. Kekalahan itu terasa menyesakan dada. Wasis merasa gagal. Bukan hanya sekedar gagal dalam tugas, Wasis juga merasa telah mengecewakan dirinya sendiri. Harusnya kita lebih waspada waktu itu, gumam Wasis pelan, suaranya berat, nyaris tak terdengar. Iya sis, aku juga tahu, balas Gali, suaranya tak lagi diselingi tawa seperti biasa. Ya tapi siapa yang nyangka mereka berdua bisa begitu licik. Bayangan Sarah yang dibawa paksa oleh Romi dan Silvi masih terpatri dalam benak mereka. Keduanya tak tahu harus bagaimana. Mereka sama sekali tak punya petunjuk. Semakin lama semakin kabur kemungkinan untuk bisa menemukan Sarah. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan yang seakan menjauh dari mereka. Kita harus mencari dia. Entah bagaimana caranya, ujar Wasis, meski suaranya terdengar lebih seperti gumaman daripada pernyataan. Ya tapi kemana sis? Gali menatap Wasis, tatapan tajamnya mencerminkan kebingungan. Ya kalau kata saya mah, kita serahkan saja ke pihak kepolisian. Kita bertiga sebagai satpam kan sudah bertindak sesuai prosedur, saut Cecep polos. Keheningan menjergap mereka kembali. Kegelisahan yang awalnya Wasis rasa samar mulai berubah menjadi rasa frustasi yang kian menggerogoti. Saya tidur dulu ya, udah ngantuk ini, ujar Cecep berpamitan lalu kembali ke dalam kamarnya, menyisakan Wasis dan Gali dalam pikiran masing-masing. Malam menyelimuti langit dengan pekat. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam kamar sempit itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitaran mereka terasa semakin berat, seperti ada beban yang perlahan-lahan menghimpit tubuh mereka. Keduanya merasakan hal yang sama. Kelesuan yang mendadak menderak. Gali mencoba bangkit, tapi tubuhnya seolah tak mau bergerak. Loh, apa-apaan ini ya?
Ada apa ini? Desisnya pelan. Wasis yang kala itu masih duduk merasakan hal yang serupa. Tubuhnya seolah tak lagi patuh, semakin berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menekan mereka berdua. Dia mencoba melawan, tapi perlahan-lahan kelopak matanya semakin berat, pandangannya mulai mengabur. Loh, kok kok ngantuk? Gali bergumam dengan sisa tenaga yang dimilikinya sebelum akhirnya tubuhnya menyerah dan dia terlelap begitu saja. Tidurnya begitu nyenyak, seolah terbawa oleh kekuatan yang lebih besar dari sekedar kelelahan biasa. Wasis yang biasanya selalu saja waspada tak kuasa melawan kantuk yang mendadak menghantamnya. Kepalanya tertunduk dan dalam sekejap dia pun terlelap. Gali tertegun. Seingatnya, tadi ia tertidur di dalam kamar kos, akan tetapi ketika ia membuka matanya, pemandangan di depannya bukan lagi kos-kosan kecil yang akrab dengan aroma pengap dan suara radio tetangga. Dia kini berdiri di tengah hutan lebat. Pepohonan besar menjulang tinggi di sekitarnya, batang-batangnya tebal dan daun-daunnya rimbun. Suara burung yang berkicau terdengar di kejauhan, tapi hanya sekejap. Tiba-tiba segalanya menjadi sunyi, keheningan terasa mencekam. Tak ada gerakan, tak ada angin, seolah-olah seluruh hutan menahan napas. Gali merasakan bulu tengkuknya berdiri, jantung yang berdegup kencang. Ia memutar kepala, berusaha memahami situasi yang aneh ini. Kapan dia sampai di sini dan bagaimana caranya dia sampai di sini? Dan ketika ia menoleh ke belakang, dadanya seperti dihantam palu besi. Tepat di hadapannya, tak lebih dari beberapa meter, seekor macan kumbang muncul dari balik semak-semak. Mata binatang itu menyala seperti bara. Tubuhnya hitam legam, bergerak tanpa suara. Otot-otot kekar terlihat jelas di bawah kulitnya. Ya ampun, ini macan nirang siapa? Kok lepas di sini? Ujar Gali terkejut. Matanya mengedar liar, berharap ada siapapun yang bisa membantunya. Macan kumbang itu sepertinya bukanlah binatang buas biasa. Ada aura yang memancar dari binatang itu, membuat Gali merasa kecil dan lemah di hadapannya. Gali terpaku, kakinya seakan tertanam di dalam tanah. Akal sehatnya berteriak menyuruh lari, tapi tubuhnya membangkang. Ini kenapa badan jadi kaku begini? Jancuk, sungut Gali kesal. Waktu seperti berhenti saat mata Gali bertemu dengan mata macan itu. Binatang buas itu menggeram rendah, tapi terdengar nyaring dan menggetarkan di kuping Gali. Lalu tanpa aba-aba, macan kumbang itu melompat ke arah Gali. Cakar-cakar tajamnya terbentang lebar. Gali tersadar, nalurinya mengambil alih. Tubuhnya bergerak sendiri secepat yang ia bisa. Dia memang tidak sempat berlari. Ia hanya bisa mengangkat tangan kanannya untuk menahan serangan itu. Cakar tajam sang macan langsung menghantam lengan Gali, mencabik kulit dan dagingnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar, tetapi Gali menggertakkan giginya, tak membiarkan dirinya jatuh. Sakit asem, teriak Gali kesal. Gali tahu jika dia sampai tumbang, maka itu akan menjadi akhir baginya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba melawan. Tangan kirinya terayun meninju rahang macan itu dengan tenaga yang tersisa. Pukulan Gali memang keras, tapi sekeras apapun tenaga manusia tak akan sebanding dengan kekuatan alam liar. Macan kumbang itu hanya sedikit tersentak, lalu kembali menerjang lebih buas dan lebih cepat lagi. Gali terdesak mundur beberapa langkah, nafasnya memburu, darah mengalir deras dari lengannya yang terkoyak. Tapi ia tak punya waktu untuk merasakan takut. Yang ada dalam benaknya hanya satu, yaitu bertahan hidup. Dalam serangan berikutnya, macan kumbang itu melompat lebih tinggi. Kini dia mengincar tenggorokan Gali. Tamat riwayatku, cowok, batin Gali. Tanpa berpikir panjang, Gali merunduk. Tubuhnya bergerak gesit, nyaris di luar kendali. Ia memutar badannya dan berhasil menghindar dari cakar-cakar tajam sang macan. Hewan pemburu itu kembali berbalik, tak memberinya ruang untuk bernafas. Dengan gerakan cepat dan liar, binatang itu menerkam punggung Gali. Rasanya seperti dipukul oleh batu karang. Tubuh Gali terlempar ke tanah, berguling beberapa
beberapa meter sebelum akhirnya ia berhenti dengan wajah penuh debu dan dedaunan. Di tengah rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya, Gali mencoba bangkit. Kepalanya berdengung, tetapi matanya masih tertuju pada macan itu yang kini berjalan kembali mendekatinya dengan langkah pelan tapi pasti, seperti tengah menikmati kemenangannya. Sekali lagi, macan kumbang itu menyerang, dan kali ini lebih cepat dan lebih garang. Gali tak punya pilihan lain. Dia tidak ingin ini menjadi akhir riwayatnya. Di tengah ketakutannya, dia teringat akan semua kenangan, kenangan bersama orang tuanya, kenangan bersama teman-temannya, dan yang paling membuat Gali merasa ia harus bertahan sekuat tenaga adalah ketika bayangan Dek Ratri melintas dalam benaknya. Ya, gadis cantik anak Pak Sarno, sang pemilik kos, gadis pujaan hatinya yang kemarin tanpa sengaja melihat celana dalam miliknya. Gali tidak rela jika dia harus meregang nyawa dalam kondisi bujang. Dia masih punya tugas utama, yaitu menaklukkan hati Dek Ratri. Aku nggak boleh mati sebelum aku bisa menaklukkan hati Dek Ratri, gumam Gali dengan nada bergetar. Dia berusaha menggerakkan sisa-sisa tenaganya, melangkah ke samping untuk menghindar. Macan kumbang itu lebih cepat. Cakarnya berhasil menghantam sisi tubuh Gali, membuatnya terjerembab ke dalam tanah. Darah terasa hangat mengalir di sepanjang tubuhnya. Secepat mungkin sebelum binatang itu kembali menerjang Gali, melihat sebuah batu besar yang ada di sampingnya, segera ia memungut batu besar yang tergeletak di sampingnya itu dengan sebuah raungan keras. Ia menghantamkan batu itu tepat ke arah kepala macan kumbang yang sedang menunduk untuk menyerangnya. Bunyi keras bergema, batu menghantam tengkorak binatang itu dengan keras. Macan kumbang melenguh terhuyung-huyung, tapi masih belum roboh. Gali sendiri terhuyung, dadanya terasa sesak. Dalam kondisi terpojok itu, dia mengingat ajaran Mbahnya Wasis, gurunya. Bertahun-tahun ia berarti ilmu kanuragan di bawah bimbingan gurunya, walau memang dia sering bolos. Dia ingat jika dia pernah dilatih untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya, bahkan makhluk-makhluk gaib sekalipun. Nafasnya kembali teratur, meskipun keringat mengucur deras di wajahnya. Sambil menatap tajam ke arah macan kumbang yang menggeram kesakitan, ia mulai membusatkan pikirannya. Jurus tenaga bumi, jurus yang pernah diajarkan oleh gurunya, bukanlah sembarang jurus. Ilmu ini mampu menyerap kekuatan alam yang ada di sekitarnya dan menyalurkannya ke dalam tubuh, membuat seseorang menjadi lebih kuat, bahkan mampu melawan makhluk buas yang tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan biasa. Gali dulu pernah mencoba menggunakannya. Dulu sekali, waktu ketika ia mencoba pamer di hadapan gadis pujaan hatinya semasa sekolah. Ya, walaupun dulu dia gagal mengeluarkan jurus itu hingga mendapat sorak ejekan dari teman-temannya, tapi kali ini ia merasa jika dia tidak boleh gagal. Nyawa dan cintanya kepada Ratri menjadi taruhannya. Gali berdiri tegak, kakinya mencengkram tanah dengan kokoh, kedua tangannya terulur di depan dada, membentuk pola lingkaran seperti yang diajarkan. Nafasnya ditarik dalam-dalam, matanya memejam sejenak mencari kekuatan dari inti bumi. Macan kumbang itu bisa merasakan perubahan. Ia mendadak berhenti, seolah mencium sesuatu yang berbeda. Dia tidak lagi menyerang, seolah-olah menjadi ragu, tetapi amarah dan insting buasa tidak mungkin bisa dipadamkan begitu saja. Macan kumbang itu melompat lagi, kali ini lebih cepat, dengan cakarnya siap untuk mencabik-cabik tubuh Gali. Akan tetapi sebelum binatang itu mencapai tubuhnya, Gali menggerakkan tangan kanannya dengan cepat, menghantam udara di depannya dengan kekuatan yang tak terlihat. Angin mendesing kencang dari telapak tangannya. Gelombang energi tak kasat mata melesat dan langsung mengarah ke arah macan kumbang. Teriak Gali, melontarkan seluruh tenaga dalam yang telah ia kumpulkan. Macan kumbang itu seolah seperti menabrak tembok yang tak terlihat. Tubuh besar, hitam dan kuatnya terbental ke arah belakang, terhempas ke tanah dengan keras. Dia berguling beberapa kali, mengeluarkan suara raungan panjang yang menggema di dalam hutan.
Gali tidak berhenti di situ. Kedua tangannya kini bergerak dengan cepat, memutar dengan pola-pola yang rumit, mengendalikan aliran tenaga dalam yang coba ia kumpulkan. Setiap gerakan tangannya mengarahkan gelombang kekuatan yang menyerang macan kumbang, membuat binatang buas itu semakin lemah. Dengan tekad yang kuat, Gali berhasil mengeluarkan jurus yang dulu pernah diajarkan dari mbahnya Wasis. Tenaga bumi ini adalah warisan dari guruku, gumam Gali dengan suara serak penuh tekad. Macan kumbang yang tadinya ganas dan seolah tak terkalahkan kini terkapar tak berdaya di depan Gali. Matanya yang semula bersinar penuh dengan amarah kini memudar takluk di bawah kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Gali menarik nafas panjang. Ia berdiri tegak dengan kaki yang masih mencengkeram bumi. Ia menatap tubuh binatang itu yang kini hanya bergerak lemah, lalu memejamkan mata, membiarkan tenaganya kembali menyatu dengan alam. Perlahan, hawa panas di sekelilingnya mereda, angin sejuk mulai berembus dan hutan kembali terasa tenang. Tapi sebelum sempat lama-lama merayakan kemenangannya, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Hutan yang tadinya penuh dengan pepohonan besar mendadak meluruh, layu seperti daun yang ditelan kemarau. Macan kumbang yang terkapar kini memudar, menghilang seperti kabut. Udara di sekelilingnya berputar dengan cepat, mengaburkan pandangannya dalam sekejap. Dia seperti berpindah ke alam lain lagi. Gali menatap tangannya, lengannya yang tadi terasa terluka oleh cakar macan kumbang kini kembali menjadi normal. Tak ada bekas luka, tak ada darah sedikit pun. Dan kini tiba-tiba di tengahnya Gali menggenggam sebilah tombak berpamor lurus. Apa ini? Batinnya tertegun kaget, matanya memandang takjub ke arah tombak yang berpamor lurus yang kini berada dalam genggamannya. Sementara itu Wasis juga ia masih tersesat di dalam mimpinya. Dia berdiri di tengah hutan yang asing baginya. Dedaunan lebat di sekelilingnya menyembunyikan cahaya bulan yang temaram. Kakinya seolah tertanam di tanah, tetapi tubuhnya tetap terasa ringan, tenang, seolah-olah dia pernah berada di tempat ini sebelumnya. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai menguning. Tiba-tiba saja terdengar suara gemerisik yang terdengar dari balik semak belukar. Wasis menoleh dengan cepat, matanya menyipit. Ia menangkap gerakan samar yang terasa semakin mendekat. Dari balik pepohonan yang besar muncul sosok harimau loreng dengan mata menyala, tubuhnya besar dan juga kekar. Cakarnya menggurah tanah, mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Harimau loreng itu menggeram pelan, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Tidak ada rasa takut di wajah Wasis, hanya ketenangan dan juga keyakinan yang memancar dari matanya. Dia sudah sering menghadapi hal-hal aneh dalam hidupnya, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan harimau biasa, batin Wasis ketika harimau itu sudah menunjukkan kepala, bersiap untuk menerjangnya. Dengan sigap, Wasis mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergerak cepat, ringan, seolah seperti angin. Dia menenangkan diri, mengingat semua ajaran dari gurunya. Dengan segera Wasis merapal mantra, menyiapkan pukulan andalannya. Mulutnya berkomat-kamit perlahan, dari mulai telapak tangan sampai sebatas siku tangan kanannya berpendar cahaya kuning kemasan. Cahaya itu semakin lama semakin terang hingga menyilaukan mata. Pukulan sakti andalannya ini adalah teknik yang sudah ia kuasai dengan baik. Jurus ini mengajarkan untuk mengendalikan kekuatan dalam dirinya, menggunakan energi yang panas untuk bisa menghancurkan lawan. Harimau belang itu melompat, tubuh besar itu melayang di udara, menerjang Wasis dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi Wasis sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, tangan kanannya terulur ke depan, energi mengalir dari dalam tubuhnya keluar melalui telapak tangan, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. "Hah!" teriak Wasis. Tubuhnya bergerak ringan secepat angin yang merembus di hutan. Gelombang cahaya kuning kemasan menghantam harimau loreng itu tepat di dadanya, membuat makhluk buas itu terhempas ke tanah.
Harimau tersebut menggeram kesakitan, tetapi makhluk buas itu masih belum menyerah. Ia bangkit lagi dengan mata yang kini bersinar lebih tajam penuh amarah. Wasis tetap tenang, walau dia jujur agak terkejut. Serangannya tadi bukanlah sembarang serangan. Tenaga dalamnya pasti sudah merusak aliran energi di dalam tubuh harimau itu. Satu serangan lagi, maka harimau itu tak akan sanggup lagi bertahan. Dengan gerakan cepat, Wasis maju ke arah depan. Kali ini dia tidak mau menunggu. Tangannya bergerak luas seperti daun yang terhempas angin. Tapi setiap serangan yang ia lancarkan penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Satu pukulan mengenai tubuh harimau itu, lalu satu lagi di bagian lehernya. Harimau itu mengaum keras, namun tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Ia terjatuh, dadanya menghantam tanah. Kepala harimau itu menunduk, tubuhnya yang besar kini terlihat tak berdaya di hadapan Wasis. Sudah cukup, kata Wasis dengan tegas. Harimau di hadapannya perlahan-lahan berubah. Tubuhnya menyusut, bulunya memudar hingga sosoknya berubah menjadi bayangan samar lalu menghilang. Wasis menghela nafas lega. Sosok harimau gaib itu sudah berhasil dia taklukkan. Belum sempat ia menarik nafas lagi, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang yang memanggil-manggil namanya. Suara itu terdengar familiar. Sis, Wasis. Akhirnya ketemu juga kamu di sini. Kamu ngapain toh sis di sini? Ujar Galih senang sambil berlari mendekati Wasis yang masih berdiri waspada. Tetap waspada, Li. Sepertinya ada yang sengaja menarik sukma kita ke alam gaib ini, jawab Wasis. Matanya masih mengedarkan pandangan, mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin akan berbahaya. Dalam hatinya dia senang dengan keberadaan Galih di sampingnya kini. Iya sis, lah tadi aku diserang loh sama macan ireng. Hampir aja game over aku tadi sis, ujar Galih lagi dengan nafas masih terengah-engah. Di tangannya masih tergenggam tombak berpamor lurus. Tiba-tiba saja dari arah depan mereka muncul kabut putih yang bergulung-gulung di udara, dan tak lama kemudian kabut putih itu memudar lalu berubah menjadi sosok kakek-kakek gagah dengan pakaian tempur kerajaan Jawa kuno. Wajahnya terlihat tua namun memancarkan kewibawaan yang sangat kuat, dengan rambut yang keseluruhan sudah terlihat memutih, tapi otot-otot di tubuhnya terlihat kencang dan menonjol, mencerminkan sosok itu sebagai prajurit kerajaan yang tangguh. Tapi ada yang aneh, wajah lelaki itu tampak mirip dengan Wasis, seolah-olah Wasis sedang menatap cermin yang memantulkan dirinya dari masa lalu. Galih yang bingung sampai beberapa kali harus menatap bergantian ke arah sosok kakek-kakek itu lalu kembali menatap Wasis. Lah, kok mirip kamu ya sis? Apa jangan-jangan nanti kamu kalau udah tua mukanya kayak gitu ya sis? Tanya Galih bingung. Wasis tak menjawab. Matanya masih menatap ke arah sosok kakek-kakek di depannya yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat Wasis dan Galih berdiri. Lelaki itu tersenyum lebar. Tatapan matanya penuh persahabatan dan rasa hormat. Kalian berdua telah membuktikan bahwa diri kalian berdua layak, Wasis, Galih, kata lelaki itu dengan suara penuh wibawa. Aku adalah leluhurmu, Wasis. Wasis terdiam dan Galih melongo. Mereka berdua belum sepenuhnya mengerti atas apa yang sedang terjadi. Hanya saja ada sesuatu dalam diri Wasis yang menerima apa yang dikatakan lelaki itu, seolah-olah ini adalah kebenaran yang memang telah lama tersembunyi di dalam jiwanya. Aku sudah melihat kesungguhan kalian berdua. Ingat, musuh yang akan kalian hadapi nanti bukanlah musuh sembarangan. Sekte 1000 jiwa. Sekte itu dibantu oleh sosok kejam yang hadir kembali dari masa lalu yang kelam, dengan ambisi besar yang belum tercapai di masa lalunya, ujar kakek itu dengan suara serak berwibawa. Kalian berdua akan menghadapi sebuah kekuatan besar dan gelap yang hadir dari masa lalu. Dan untuk itu, aku memberikan pendamping gaib bagi kalian berdua, harimau dan macan kumbang,
Yang tadi sudah berhasil kalian taklukkan, sekarang akan menjadi pendamping kalian masing-masing, ujar kakek itu lagi dengan senyuman hangat yang terasa menyejukkan hati. Dan tiba-tiba saja di samping Wasis sudah muncul sosok harimau belang berdiri gagah dengan tatapan mata bersahabat. Begitu juga dengan Gali. Ia terkejut begitu sosok macan kumbang besar yang tadi hampir saja membunuhnya kini sudah berdiri di sampingnya, menyapukan kepalanya di paha Gali dengan manja, membuat Gali bergidik. Loh, ini si Ireng kenapa mendadak jadi manja gini, sis? Tadi galak banget loh, sis. Seru Gali kaget membuat sosok kakek-kakek yang ada di depan mereka tertawa. Kemudian sosok kakek itu melangkah maju. Dari balik pakaiannya ia mengeluarkan sebuah pedang panjang yang berkilauan di bawah sinar rembulan yang kini mulai tampak di sela-sela pepohonan. Pedang tersebut tampak kuno dengan ukiran halus di sepanjang bilanya, seolah-olah pedang itu dibuat khusus untuk seorang raja. Ambillah, kata sosok kakek itu, lalu ia menyerahkan pedang tersebut kepada Wasis. Kapanpun kamu memerlukan kekuatan bantuan, pedang gaib Sukma Geni ini akan selalu membantumu. Wasis meraih pedang itu dengan hati-hati. Begitu pedang itu berada di genggamannya, ia merasakan aliran energi yang kuat merambat dari gagang pedang, mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada aliran kekuatan baru yang tiba-tiba saja membanjiri dirinya, membuatnya lebih kuat, lebih sigap. Ia mengangkat pedang tersebut, merasakan beratnya yang seolah menyatu dengan tangannya. Sosok kakek gagah yang mirip dengan Wasis itu tersenyum lagi. Lalu perlahan-lahan tubuhnya memudar seperti bayangan yang tersapu angin. Namaku Jalayuda. Aku ingin berpesan pada kalian berdua, Wasis, Gali. Terkadang memang kejahatan bisa selangkah lebih maju daripada kebaikan. Tapi yakinlah bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, ujar Eyang Jalayuda memberikan nasihat. Lalu kemudian sosoknya perlahan menghilang. Wasis berdiri diam, menatap pedang gaib Sukma Geni di tangannya. Gali celingukan, mencoba mencari keberadaan macan kumbang yang kini tidak terlihat lagi di sampingnya. Perlahan-lahan pedang milik Wasis dan tombak milik Gali berubah menjadi bayangan, lalu melayang, meliuk di udara dan melesat masuk ke dalam tubuh mereka berdua. Lah, sis, kok hilang semua? Tanya Gali kebingungan. Semuanya ada di dalam diri kita sekarang, Le, ujar Wasis sambil menghela nafas panjang. Dengan apa yang sudah kita terima, semua itu beriring dengan tanggung jawab besar, Le, ujar Wasis lagi. Tiba-tiba saja hutan di sekeliling mereka mulai berubah, pohon-pohon memudar, suara angin menghilang, dan seketika itu juga mereka berdua terbangun di kamarnya. Gali bangkit dari tidurnya, menepuk-nepuk pipi sebentar, lalu menoleh ke arah Wasis yang masih terpejam. Sis, bangun sis, panggil Gali sambil menggoyang-goyangkan tubuh Wasis. Ya, aku sudah bangun, Li, sahut Wasis lalu beranjak duduk. Sis, tadi kamu mimpi apa, sis? Tanya Gali dengan raut wajah bingung. Kamu itu gimana sih, Li? Tadi kan aku sudah bilang kalau Sukma kita itu tadi ditarik bersamaan ke alam gaib, jawab Wasis lalu bangkit dan mengambil air minum di dispenser. Loh, berarti beneran dong kita dapat senjata sama kodam pendamping, sis? Tanya Gali lagi. Wasis hanya mengangguk sambil meneguk segelas air. Sis, tukeran dong. Masa aku dapetnya macan ireng? Gak keren banget. Kamu mah enak dapetnya harimau si raja hutan, ujar Gali merajuk. Apaan sih kamu, Le? Jawab Wasil sambil geleng-geleng kepala. Nanti aku rawat deh si Ireng biar jadi hitam dop, biar tambah sangar. Sekarang kan dia masih hitam metalik gitu. Tapi nanti kalau kamu bosen, kita tukeran ya. Ujar Gali lagi sambil cengengesan. Le, ingat, yang lebih penting dan harus kita pikirkan itu adalah bagaimana dengan apa yang sudah kita dapat. Itu teriring tanggung jawab yang besar. Sudah, ayo istirahat. Besok dinas pagi, jawab Wasis lalu merebahkan tubuhnya. Lah, bilang aja kamu gak mau tukeran, sungut Gali ikut merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sis, itu si Cecep di kamar sebelah kira-kira dapat kodam juga gak ya?
Tapi kalau menurutku sih, Cecep itu cocoknya dapat kodam wedus aja, sis. Ah, besok aku tanya sama dia, ujar Gali. Wasis hanya tersenyum, matanya sudah terbejam. Keesokan paginya, Wasis, Gali, dan Cecep sudah bersiap untuk berangkat bekerja. Semangat dan rasa optimis terpancar dari wajah mereka bertiga. Setelah memastikan tidak ada barang satupun yang tertinggal, Gali berjalan paling depan, menapak menuruni anak tangga dengan langkah gagah. Ia sempat berhenti sebentar, menengok ke arah bawah, memastikan resletingnya kini sudah terkancing rapat. Gali menghela nafas panjang, lalu melanjutkan langkah. Sesampainya di bawah, dia melihat Ratri yang baru saja pergi berboncengan dengan laki-laki berjaket hijau. Wah, kayaknya mah Kang Gali harus cepat beli motor, Kang Gali, biar bisa antar jemput Derat, ucap Cecep mencoba menyemangati Gali. Ya Cep, ini aku juga lagi nabung. Tadinya aku mau minta beliin sama bapakku di kampung. Tapi ini nih, si Wasis sok bijak. Katanya malu lah, sudah kerja masih minta-minta sama orang tua. Awas aja, kalau sampai aku keduluan orang lain, kamu harus tanggung jawab sih. Sungut Gali kesal. Ya betul lah tukang Gali, itu mah harus begitu. Kan kita sudah punya penghasilan sendiri, saut Cecep tegas. Lah lampemu Cep, kamu itu aja baru kemarin lepas dari KTKTR nih. Sok nasehatin, ledek Gali sebal. Semalam ngomong-ngomong kamu ngimpi apa Cep? Tanya Gali. Ngimpi apa ya? Kayaknya mah Cecep nggak ngimpi apa-apa. Kecapean kali ya. Kenapa memangnya Kang Gali? Apa Kang Gali mau masang togel? Tanya Cecep asal. Masang togel, aja kamu kalau ngomong, jawab Gali. Lalu ia mendekati Wasis dan berbisik. Sis, si Cecep nggak ngimpi. Berarti si Cecep nggak ikutan sama geng kita yo. Syukur deh, soalnya dia kurang keren sis. Gak asik kalau bareng dia. Tanya Gali. Wasis hanya tersenyum-senyum sambil geleng-geleng kepala. Mereka bertiga terus berjalan menuju komplek perumahan elit tempat mereka bekerja untuk melaksanakan dinas pagi hari itu. Ya, Wasis dan Gali, dua pemuda gagah dan berhati baik itu, kini sudah memiliki modal berharga untuk sebuah perjalanan panjang dan menantang demi bisa menyelamatkan Sarah dari cengkraman sekte 1000 jiwa. Selesai. Wow, luar biasa. Wasis dan Gali, dan ini yang saya tunggu-tunggu nih ya. Gimana Wasis dan Gali pada akhirnya mendapatkan khodam pendamping dan juga pusaka ya, karena jagoan tuh harus punya dong khodam pendamping sama pusaka ya, senjata andalan, yang mana Wasis memiliki pedang sakti dan Gali juga tombak pamor lurus. Luar biasa sekali. Bagaimana di sini ternyata kejadian di komplek salah satu komplek perumahan elit yang ada di Jakarta kemarin yang dijaga oleh Wasis dan Gali ini berbuntut panjang nih, dan memang ada kaitannya dengan sekte 1000 jiwa, yang mana ternyata Romi dan Silvi adalah anggota sekte itu yang dianggap gagal karena dengan kejadian kemarin yang dia kegagalan untuk menculik salah satu anak itu berbuntut panjang ya, karena sudah terendus oleh pihak aparat, sehingga di sini pemimpin agung, pemimpin dari sekte 1000 jiwa tidak mengenal yang namanya kata kegagalan. Sikat habis pokoknya, luar biasa. Dan bagaimana Satrio menunjukkan eksistensinya dalam satu sekte tersebut ya. Tapi memang seperti itu lah Satrio, dia punya agenda tersendiri nih di dalam sekte itu. Dan semakin menarik lagi setelah Wasis dan Gali memiliki khodam pendamping masing-masing. Gali macan kumbang dan Wasisnya macan belang. Nih Gali ini kayak nggak suka nih, dia katanya macannya hitam ya kan, pengennya kayak si Wasis yang macannya bagus, larang ada-ada aja dia ya. Dan malah dia ngeledekin si ini lagi Cecep, pakai wedus aja katanya, kambing dia pengen dikasih. Luar biasa. Semakin menarik untuk ditunggu episode selanjutnya, episode 7 ya. Kali ini kan udah ke-6 nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mengikuti kisah Wasis dan Gali, kami sudah siapkan di playlist dari part 1 sampai part 6. Bukan part sih ya, tapi ini kan episode ya. Pokoknya ditunggu aja teman-teman. Buat Mas Rastra Kesatria, terima kasih atas kisah yang luar biasa. Jangan lama-lama ya untuk kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain.
agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang baru bergabung, silakan bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.